Untuk kembali ke dalam tahanan, sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Beginilah suasana ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipadati puluhan pendukung terdakwa Richard Eliezer. Mereka datang untuk memberikan semangat kepada terdakwa Richard Eliezer pada sidang dengan agenda pembacaan duplik dari kuasa hukum. Teriakan semangat dari para pendukung dibalas Eliezer dengan memberikan salam dan senyuman dari balik kursi terdakwa. Para pengunjung pun kembali riuh. Dalam persidangan, penasehat hukum Richard Eliezer juga menyebut jaksa tidak konsisten karena menuntut Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara. Padahal dalam surat tuntutannya, jaksa telah menyebut terdakwa Eliezer jujur dan membantu penegak hukum membongkar skenario pembunuhan berencana Ferdi Sambo. Pembacaan duplik ini menjadi jurus terakhir Richard Eliezer sebelum hakim membacakan vonis yang diagendakan dalam sidang 15 Februari mendatang. Selama persidangan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat alias Brigadir J yang dimulai pertengahan Oktober 2022, sidang yang menghadirkan Richard Eliezer, baik sebagai terdakwa maupun saksi, selalu menyedot atensi publik. Sebab selama persidangan, sosok Richard Eliezer praktis menjadi lawan dari terdakwa lainnya, Ferdi Sambo. Dalam kasus ini, Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator. Justice kolaborator adalah pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius. Maka ketika pada sidang tuntutan 18 Januari lalu, jaksa menuntut pidana 12 tahun penjara terhadap Eliezer. Kontroversi pun muncul, sebab 3 terdakwa lainnya, yaitu Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati dituntut 8 tahun. Sebagian ahli hukum berpendapat, seharusnya Eliezer dituntut lebih rendah dari terdakwa lainnya. Ahli hukum pidana meringankan Eliezer, Albert Aris, menyayangkan jaksa tak memasukkan pertimbangan saksi ahli dari jaksa sendiri sebelumnya terkait konteks menyuruh lakukan. Orang yang disuruh melakukan tersebut hanyalah alat yang tidak dapat dimintakan pidana. Salah satu bentuk kekecewaan atas tuntutan pidana 12 tahun bagi Eliezer dilakukan netizen dengan meretas akun Twitter milik Kejaksaan Negeri Goa, Sulawesi Selatan. Sejak Rabu 18 Januari lalu, pelaku hacker yang belum diketahui identitasnya itu menggunakan akun Twitter Kejari Goa untuk mengkritisi perkara hukum kasus Sambo CS guna menyerang lembaga tertentu. Peretas yang menguasai akun itu memposting kalimat tak senonoh, bentuk protes atas tuntutan jaksa yang telah dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya. Selain melapor ke Kejati Sulsel, Kejari Goa juga akan melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian untuk melacak peretas tersebut. Kendati protes terhadap tuntutan jaksa bermunculan, namun jaksa penuntut umum tetap menolak nota pembelaan Richard Eliezer. JPU beralasan pledoi Eliezer tidak memiliki landasan yuridis untuk menggugurkan tuntutan 12 tahun penjara. Menurut Mahfud, hakim tidak terikat semata-mata dengan logika jaksa, tapi juga bisa dipengaruhi oleh logika publik. Yang pasti, sidang duplik kali ini menjadi jurus terakhir Richard Eliezer dan tim kuasa hukumnya untuk mempengaruhi logika hakim. Setelah itu, bola sepenuhnya di tangan hakim. Ia akan membacakan vonis pada 15 Februari mendatang. Awal Juli 2022, publik tanah air digegerkan dengan kasus pembunuhan seorang anggota kepolisian di rumah pejabat tinggi polisi. Kabar yang diterima publik awalnya terkait kasus polisi tembak polisi. Namun perlahan skenario asli kasus itu terkuak. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Ferdi Sambo, diduga menjadi dalang di balik kasus penembakan anak buahnya, Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Joshua ditembak ajudan Sambo lainnya, Barada Richard Eliezer, lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati.
adalah Sambo sendiri yang memerintahkan Eliezer mengeksekusi Yosua. 5 orang dijadikan tersangka: Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, ajudan Sambo lainnya Ricky Rizal, dan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Eliezer pun lalu mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku. Tak hanya itu, Sambo juga dijadikan tersangka perintangan penyidikan pembunuhan Yosua bersama 6 anak buahnya. 3 bulan penyelidikan, sidang digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan Oktober 2022. Lalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung Adu pendapat jaksa dan kuasa hukum masing-masing mewarnai jalannya sidang. Saya doa Ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari Jaksa penuntut umum menjerat Sambo dengan tuntutan penjara seumur hidup, sementara Putri, Kuat, dan Ricky masing-masing 8 tahun penjara. ujian yang sangat Eliezer, sang justice kolaborator, dituntut 12 tahun penjara. Kini, sidang pembacaan vonis oleh majelis hakim tinggal menghitung hari. Publik pun berharap keadilan diberikan hakim, sang wakil Tuhan. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. 13 Februari 2023 akan menjadi hari yang menentukan bagi Ferdi Sambo. Mantan Kadif Propam Polri itu bakal dijatuhi vonis dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Rangkaian persidangan mendekati babak akhir dengan digelarnya sidang duplik atau tanggapan penasihat hukum Ferdi Sambo atas replik jaksa penuntut umum pada Selasa kemarin. Dalam dupliknya, kubu Sambo menyebut replik jaksa sebagai halusinasi dan wujud frustrasi jaksa karena dalil tuntutannya terbantahkan atau tidak bisa dibuktikan. Tak hanya itu, kuasa hukum Ferdi Sambo juga bilang jaksa hanya bersandar pada kesaksian Richard Eliezer sebagai bukti persidangan untuk mendakwa Sambo tanpa didukung alat bukti atau kesaksian lain. Dalil kedua penuntut umum ini merupakan dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, di saat yang bersamaan penuntut umum semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 KUHP. Sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana, yaitu Frits Bewis Krah, pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja, karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri.